Malam ini, Theo sedang melakukan pesta dengan keluarganya sebagai perayaan suksesnya bisnis mereka. Terlihat berhasil memenangkan proyek yaitu penyuplai dengan jumlah yang sangat besar negara Somalia, dan juga terlupa dengan bisnis lelang mobil mewahnya yang mendapat keuntungan besar dari sana. Bisa dibilang jika tahun ini Theo sedang dibanjiri oleh keuntungan besar yang menjadikannya berkali lipat bisnisnya berkembang cukup besar menyebar di seluruh penjuru dunia. Sedangkan Ian wanita itu tengah duduk di meja belajarnya sedang menghafalkan segala materi yang akan dia presentasikan esok. Dia sangat menyayangkan jika kasihnya itu tak dapat ikut bersamanya karena kasihnya itu sedang dilanda tugas dan ujian hari yang selalu menguras otaknya. Belum lagi 2 sarjana sketsa desain. Ian sejujurnya sangat ingin ikut, namun apalah daya, keinginannya masih terkalahkan dengan tugasnya yang cukup banyak. Kita itu ikut karena rasa bersalah di hatinya. Kau sedang apa? Tanya ragu. Sebentar suaramu tak terdengar. Ian mendengar suara musik keras dari DJ dan keramaian perlahan berkurang. Mungkin lokasinya itu menjauh dari keramaian. Iya, kita bicara apa tadi? Tanya lagi. Tidak, aku hanya merindukan suaramu. Mendengar Theo tersenyum di sana. Aku juga merindukanmu. Andaikan kau ada di sini, bagaimana? Apakah tugasmu sudah selesai? Kalau Raymond ingin balas ulang dengan Anda. Ia mendengar suara Sasha di seberang sana. Oh baiklah, saya akan segera ke sana, balas Theo pada Sasha. Mencoba saja, perintahnya wanita itu seakan sudah tahu jawabannya. Maaf ya Ian, aku akan menelponmu lagi. Iya, namun jangan selalu mabuk. Ya sayang, sudah dulu ya. Mengapa kau menjadi seperti ini ya? Kasihmu itu sedang bekerja. Tak perlu mencemaskannya lagi. Ian bergumam dengan dirinya sendiri. Dia sedang berusaha mengalihkan pikiran negatifnya terhadap Theo. Rasanya begitu mengesalkan jika sedang mencemaskan sesuatu. Waktu telah menunjukkan pukul 2 malam. Kembali Ian yang lebih dulu untuk menghubungi Theo. 2 kali wanita itu berusaha menghubungi nomor kasihnya, namun tidak ada jawaban darinya. Ian kesal dan segera mengiriminya pesan Theo. Keesokan harinya, Ian terbangun saat mendengar bunyi alarm di ponselnya. Dia perlahan membuka matanya, melihat pada jendela kamarnya jika langit perlahan mulai terang. Ia tidak menyangka jika semalam dia tidur dan segera wanita itu mengecek ponselnya, namun nihil. Tidak ada kabar dari Theo, tidak ada telepon atau pesan masuk dari kasihnya, bahkan pesannya semalam belum dibaca olehnya. Ayah, Ian pergi sebentar. Ian mengatakan itu sambil berlari menuju anak tangga. Belum sempatnya membalas, wanita itu telah keluar dari rumah. Ia sudah berlari untuk mencari taksi. Selama di perjalanan, pikiran negatif terus terbayang di otaknya, yaitu Theo minum sampai mabuk kemudian dibawa pulang oleh
dan kemudian hal terburuknya Taehyung yang telah hilang kendali melakukan hal yang tidak memikirkan itu semakin membuat jantung Yan berdegup cepat. Nafasnya menjadi pendek karena khawatir bercepat sedikit pinta Yan dengan bertaksi. Sampainya dia di apartemen Taehyung, segera wanita itu berlari masuk. Langkahnya berhenti saat melihat sepasang sepatu heels dan tas milik Sasha di atas sofa ruang tamu. Yan semakin cemas karena ternyata wanita itu ada di sini. Segera dia kembali apa yang sedang kau lakukan, teriak Yan. Sasha terkejut saat mendapati teriakan dari Yan. Segera wanita itu bangun dari duduknya untuk menjauh dari Taehyung. Aku hanya ingin membangunkan Tuan, balasnya gugup. Biar aku saja. Tatapannya juga ketus pada Sasha. Sasha melihat Yan yang terengah di dahi dan pelipisnya sedikit berkeringat. Baik, Sasha, segera keluar dari kamar. Namun nihil tidak ada aroma yang mencurigakan, tercemar aroma dan alkohol yang kuat. Setelah itu Yan membuka selimut dan menyelimuti Taehyung. Taehyung bangun. Kedua mata Taehyung masih terpejam, melar kedua pipinya merona akibat mabuk. Taehyung bangun. Yan menepuk-nepuk pipi kekasihnya sambil dia tendang ringan kaki Taehyung karena kesal. Sayang, kau bisa ada di sini? Tanya pria itu lagi yang terlihat nyawanya belum sepenuhnya terkumpul. Menurutmu mengapa aku di sini? Kata Yan. Taehyung heran mendapati Yan yang kedus pagi ini. Wajahnya pun terlihat kesal. Maaf, aku lupa mengabarimu. Aku mabuk berat. Ponselku juga mati total. Maaf, aku mabuk karena aku terus minum sampai jam 2 pagi dengan rekanku. Maaf, aku salah, jangan marah lagi ya. Dia meregangkan pelukannya. Dia memandang lekat wajah kasihnya dengan cemburu. Kau baru bangun tidur langsung ke sini ya? Lihat air di rumah masih membekas di sini. Ledek pria itu. Tidak, kesal Yan sambil memukul dada kekasihnya. Benar, baru bangun ternyata ayahku sampai belum memakai. Ledek pria itu lagi. Aku harus sekolah pagi ini, ya lagian tak lama. Ayolah. Sungguh melihat kasihnya merajuk justru membuat Taehyung menjadi naik. Sasha mengetuk 2 kali pintu kamar. Taehyung, Tuan, saya telah membuatkan sarapan untuk Anda, ditanya.
Ian bersuara karena sudah lama dirinya tidak bermain dengan Taeyong semenjak pindahannya ke rumah membuat keduanya jarang melakukan kegiatan. Taeyong pun merasakan pagi ini karena sebetulnya kaum pria yang paling diuntungkan jika bermain pada pagi hari. Setelah melakukan kegiatan yang menyenangkan itu, segera Ian dan Taeyong melakukan mandi bersama untuk mempersingkat waktu. Melihat keduanya yang harus pergi ke sekolah dan bekerja. Sejak pelajaran hari ini bukannya ada di lokal sekolah, balas Ian lega. Setelah bersiap, keduanya bergegas menuju meja makan untuk sarapan. Sampainya di sana, Taeyong dan Ian cukup terkejut karena melihat cukup banyak hidangan. Segera mereka bertiga duduk di meja makan. Posisi duduknya adalah Taeyong berada di sebelah Ian dan di depan Tasya. Ketiganya sedang khidmat menikmati sarapan masing-masing. Ian merasa cemburu saat Taeyong berkali-kali memuji masakan wanita itu. Bahkan Tasya terlihat salah tingkah dan sering menyibakkan rambutnya ke belakang. Wanita itu benar-benar mencari perhatian. Gimana rasanya lezat ya? Tanya Taeyong pada Ian. Ian menaikkan kedua bahunya. Biasa saja, balas jaga terus. Tasya hanya tersenyum mendengar respon dari Ian. Hendak Taeyong ingin menoleh pada Tasya. Cepatnya memalingkan lebih dulu wajah kekasihnya. Sayang, panggil yang cepat ya. Rai rahang Taeyong. Ia dengan cepat mencium Taeyong. Dia lakukan itu agar kekasihnya tidak melihat pemandangan di hadapannya. Hal tersebut tentunya membuat Taeyong terkejut karena diperlakukan tiba-tiba seperti ini. Setelah Tasya kembali pada kursinya terlepas. Wanita itu membuatku tidak tenang dan Ian tentunya tidak ingin kalah. Dia juga menyibakkan rambutnya ke telinga kanannya. Dia ingin melihat aroma merah yang tercetak jelas di lehernya. Rancangannya berhasil. Tasya dapat melihat itu, namun ekspresi wajah wanita itu hanya datar, terlihat ambigu. Sarapan telah selesai. Segera ketiganya berjalan menuju mobil. Tasya duduk di kursi depan di samping supir, sedangkan Ian dan Taeyong di belakang. Tujuan pertama adalah mengantar Ian ke sekolah. Semangat ya, senyum Taeyong saat Ian membuka pintu. Tasya menoleh ke kursi belakang. Baginya itu adalah kesempatan yang bagus. Ian menutup kembali pintunya. Dia tidak jadi turun, melainkan
segera mengalihkan pandangannya yang tidak melihat ke arah spion tengah. Theo dengan keteteran mendapati menuntut dari wanitanya. Terdengar suara di seluruh ruang mobil. Hal itu membuat Tasya dan supir jadi canggung. Mereka cukup dan menuntut, namun dalam hati yang lebih dulu melepaskan. Aku harus berhentikan ini sebelum aku menyerangmu di sini juga, seringainya. Ia tak saja senang. Inilah yang dia suka dari Theo, musisi liar, dan sebetulnya ia melakukan itu hanya untuk membuat Sarah panas. Kalau minyak milikku, bisiknya pada telinga Theo.